Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba mempelajari kekuatan dari 5 pembangkit tenaga Zerg. Dapat dikatakan bahwa tanpa kehadiran pembangkit tenaga listrik kerajaan, mereka tidak akan pernah menarik kembali jebakan sekarang. Bahkan jika raksasa kaisar diburu, dan mayatnya terbelah dan ditelan langsung seperti barusan, saya khawatir selain klan raksasa kaisar, kaisar lain tidak mau memprovokasi Zerg yang begitu kejam. Dan jika tidak ada pembangkit tenaga listrik kerajaan, dan satu klan kaisar dikeluarkan, itu mungkin benar-benar tidak dapat mengalahkan 5 pembangkit tenaga listrik Zerg ini. Pada saat ini, benang sutra seakan terjalin menjadi jaring serangga yang mati. Jaring serangga ternoda dengan berbagai noda darah, dan bahkan potongan daging yang tertangkap dari waktu ke waktu telah patah lengan, dan mengikuti jaring serangga tersebut dan jatuh ke dalamnya. Perut. Bahkan suku Zerg ini tampaknya berjuang untuk mendapatkan makanan, merobek kaki aslinya menjadi 2, dan merasa tidak adil. Kamu adalah paha. Banyak daging. Sai, daging pedetnya masih kuat. 5 pembangkit tenaga Zerg sangat kejam. Dapat dikatakan bahwa mereka bergandengan tangan. Di bawah kerajaan kaisar, mereka mungkin menjadi mangsa mereka. Inilah mengapa mereka memilih untuk bergabung dengan Yao Yuekong. Dwei tidak bisa menahan diri untuk menekan mereka, maka Zerg mereka adalah raja dunia ini. Adegan ini tidak hanya dilihat oleh Qin Yichen, tetapi juga oleh semua kaisar yang berkuasa. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga klan kekaisaran bergerak secara keseluruhan, melihat bahwa situasinya salah, dan segera mundur. Beng Hui menjual dan menyelinap melalui awan dan arus, seperti dalam pernikahan besar para dewa. Itu langsung mengubah langkah pamungkas menjadi tampilan yang mempesona dan garang. Sebenarnya itu hanya kekuatan magis biasa. Banyak kaisar juga takut. Siapa yang berani memprovokasi ini? Semua pihak dapat melihat dengan jelas. Meskipun ras Zerg ini tampaknya tidak memiliki kekuatan magis untuk memindahkan gunung dan memenuhi laut, juga tidak memiliki pedang dan bintang. Tapi surga itu adil. Jaring serangga, benang sutra, tampaknya bahkan serangga biasa pun bisa melakukannya. Namun, kekuatan ras Zerg telah mengembangkan kekuatan paling primitif hingga ekstrim. Semua ras Zerg ini memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan mesin raksasa sang kaisar. Tidak hanya itu, mereka juga punya cangkang. Meski cangkangnya hanya bisa digunakan untuk bertarung sembarangan, namun cangkang tersebut tidak mudah pecah. Bagaimanapun, tubuh-tubuh ini semuanya terbuat dari mayat raksasa kaisar yang mirip dengan mereka. Ayo, Escort. Wei Lingtian masih melolong dengan panik, tetapi kekuatan besar para kaisar berada jauh. Yang paling penting adalah selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa ras Zerg ini telah memilih untuk bergabung dengan Qin Yichen. Dan adegan ini juga membuat permaisuri mengertakkan gigi karena marah. Sekelompok serangga. Idol, apakah kamu ingin jubah kaisar kamu lagi? Tanda seru. Mendengar raungan ini, Kaisar Sensiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengguncang tubuhnya yang agung dan agung. Saat ini, dia bertarung sengit dengan Yao Yuekong. Kekuatan Kaisar Sensiang tidak diragukan lagi, tetapi di Men Yuekong tidak tercakup. Terutama sepasang pisau bundar bulan darah, setiap kali dipotong, itu seperti bulan darah runtuh, dan bintang-bintang bergetar. Kaisar Gajah Dewa itu luar biasa, mengenakan baju perang yang terbuat dari gading, megah dan agung. Apalagi Dewa Kaisar para dewa adalah berhala, badan Kaisar menjulang tinggi, bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan, atau bisa dikatakan berkulit tebal. Namun, jika tidak ada baju besi seperti itu, pedang bundar bulan darah dapat memotongnya. Kaisar Dewa dan Iblis Yuekong juga bertempur dengan sengit, sedikit sengit seperti hari pernikahan besar, dan kekuatan besar Kaisar yang bertempur dengan sengit melawan Ke Tiangxuan. Kenapa? Semua kartu haul saya telah menjadi kartu yang cemerlang. Kaisar Dewa Gajah yang bermartabat. Apakah tidak akan ada kartu haul, kan? Yao Yuekong tersenyum santai. Meski masih harus mendukung Guisu, konfrontasi dengan Dewa Kaisar Gajah tidak berhasil. Namun ia tidak kehilangan angin. Tidak mau menggunakannya? Benar. Tidak perlu bekerja terlalu keras untuk pengadilan surgawi. Wajah Sensiang ditenggelam, dan kata-kata ini jelas terlintas di benaknya. Dia secara pribadi dapat datang ke dunia cacing untuk melindungi permaisuri karena perintah Yuan Tiandi, tetapi dia tidak perlu bekerja keras untuk pengadilan surgawi. Tanpa menggunakan kartu haul, tidak mungkin melukai Iblis Yuekong. Apa yang kamu inginkan? Tanda seru. Serangga ini, aku 3 tahun dan kalian 2. Jangan paksa aku. Kaisar Gajah Dewa diam-diam menyampaikan tirani. Tetapi Yao Yuekong tersenyum lebih menarik ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku berkata, apa yang aku suka, itu milikku. Kalimat ini bisa dikatakan penuh dengan darah dan kesombongan seorang pemuda. Tetapi Kaisar Iblis muda. Kaisar Iblis masih Kaisar Iblis. Dan pemuda itu masih pemuda. Jadilah, terus tingkatkan, kekuatan yang berbicara sendiri. Dan kata-kata ini juga membuat Kaisar Sensiang benar-benar marah. Demon Yuekong, kamu tidak berubah sama sekali. Setiap kali
Peluang yang diperoleh dengan susah payah dengan mudah disia-siakan. Saat sang Dewa Gajah Kaisar marah besar, tiba-tiba ia berteriak, "Zerg! Tolong surga, lebih baik bantu si anti pencuri. Apa yang dia janjikan padamu?" Kaisar ini juga bisa berjanji. Lebih baik berurusan dengan sekelompok anti pencuri daripada menjadi musuh dengan dua kaisar. Trik Kaisar Shen Xiang ini membuat Ke Tiangshuan lengah. Detik berikutnya, Kaisar Besar, yang secara bertahap bekerja sama dengan klan Zerg, langsung waspada terhadap benang sutra di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka dan Zerg juga bukan teman. Selain itu, Qin Yichen sangat menjelaskan kepada semua orang bahwa proposal Yao Yuekong dan Zerzu untuk bergabung juga bersyarat. Benang sutra diberikan kepada Yao Yuekong, dan juga diberikan kepada Dewa Kaisar Gajah. Raja Changmang tahu lebih baik bahwa ras Zerg ini tidak pernah memiliki pujian dan sentimen yang tidak ada sejak awal. Benar saja, begitu kata-kata ini keluar, Permaisuri juga mengertakkan gigi dan berkata, "Bak. Saya berharap istana ini membunuh anti pencuri ini. Pernahkah Anda melihat artefak kekaisaran Bihai, milik Anda?" Permaisuri sudah sangat marah. Selama pisau pencuri bisa diinjak sampai mati, bagaimana jika senjata Kaisar Bihai dikeluarkan? Terlebih lagi, selama Zerg bisa memberontak, tidak hanya Thief Knife yang akan mati, semuanya akan mati. Benar saja, saat Kaisar meraung, tubuh berlumuran darah dari 5 ahli Zerg tidak bisa menahan gemetar. Qin Yichen segera merasakan niat membunuh dan keserakahan yang kuat dan tak terbatas. Jelas, meskipun kutu busuk terdengar mengganggu mereka, mereka tampaknya tidak penting di depan Kaisar Bihai. Apakah Anda seorang kaisar? Ingat apa yang Anda katakan. Pembangkit listrik Zerg dengan kepala anjing serigala meringkik dengan keras. Tetapi tubuh dengan kepala iblis menyeringai. Mari kita kembali. Orang itu adalah penguasa iblis kontemporer. Kami Zerg juga memiliki Chongmen di Liga 10.000 Setan. Mari kita mengkhianati pemimpin Liga Tongmen. Punya lebih banyak uang. Dalam sekejap, niat membunuh Zerg mengamuk. Dalam sekejap, dua benang sutra yang sangat tajam terjalin ke arah Kaisar Bihai Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen ketakutan, mengetahui bahwa Zerg ini tidak dapat diandalkan. Tetapi kekuatan kelima Zerg ini sangat ganas. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk melompat berulang kali? Tanda seru. Qin Yichen sangat marah, dan gunung pisau penjara tiba-tiba bangkit, dan cahaya pisau puluhan ribu kaki tampaknya menghancurkan Zerg menjadi segumpal daging. Satu artefak kekaisaran Bihai tidak cukup. Apakah Anda ingin menambahkan gunung pedang penjara lagi? Tanda seru. Qin Yichen berteriak keras dan tidak tanpa henti berurusan dengan jenis rumput ini. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa dua benang sutra yang telah dekat dalam sekejap itu sedikit menyimpang, dan mereka melintasi kedua sisi pipinya.